Jadi udah sampai di titik gak bisa bayar gaji pegawai karena waktu itu kan masih muda banget kan, umur 19 tahun pegang duit 1M waktu itu pertama kali langsung dihabiskan. Ya kan beli jam, beli apa semua habis. Begitu kena musim-musim sulit ini yang Covid ini, akhirnya gak bisa bayar gaji pegawai, harus pecat pegawai dan ini berlangsung 2 tahun loh. Iya. Jadi dan itu rasanya benar-benar gak enak banget. Kalau kita udah di bawah dan terus di bawah, mungkin masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau sudah pernah di atas dan dilempar ke bawah, itu benar-benar gak enak banget rasanya. Dan itu momen-momen yang udah mau give up, kayak wah kayaknya bukan jalanku lagi nih sebagai content creator gitu. 2 tahun loh. Yang aku lihat ya trennya di zaman sekarang kan Gen Z ini kan pengen cepet kaya ya, pengen cepet, semua cepet, serba cepet gitu kan. Ya aku cuma bisa bilang nggak ada yang cepet di dalam dunia ini memang. Kalau kalian yang lihat aku di umur 25 tahun udah bisa, maksudnya punya kantor, bisa punya followers kayak gini, itu prosesnya bukan instan, tapi itu butuh 8 tahun yang tadi aku bilang. Bedanya itu ya aku lebih duluan mulai aja daripada kalian kan. Sebelum punya Sifluencer, aku punya bisnis 5, semuanya bangkrut semua. E-sports bangkrut, aplikasi tadi yang saya bilang, rangkuman buku sekilas aja bangkrut, pernah bikin 2 brand apparel bangkrut, pernah franchise bangkrut, pernah dropship juga bangkrut. Jadi maksudnya, dan total kerugiannya itu udah miliaran gitu loh. Bahkan ya, sekarang kan orang-orang bilang pengen kripto biar cepet kaya kan. Aku pun juga, maksudnya tidak segampang itu lah. Aku pun juga pernah rugi sampai miliaran di kripto yang aku udah pernah share ke teman-teman juga semuanya lewat konten-konten pendek yang aku buat. Jadi nggak ada yang namanya instan dalam dunia ini. Semua butuh ilmunya, semua butuh prosesnya. Kenapa sih orang mau mengejar uang? Kenapa sih orang mau mengejar kesuksesan? Kita ngomongnya di sini kayak fame ya kan, jabatan, untuk dapat validasi kan daripada orang lain. Wah ini orang hebat nih. Kenapa orang pakai mobil sport? Wah keren nih mobilnya. Itu doang kan sebenarnya. Tapi kalau kita sadar diri kita itu siapa, itu makanya kenapa orang yang kaya banget konglomerat itu nggak peduli apa yang dia pakai, karena dia tahu bahwa dia bisa beli, dia tahu siapa dirinya. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita senang banget. Kita datang ke studionya. Tadi di awal tuh gue ngeliat tuh kantornya itu ada tulisan Sifluencer guys. Hari ini kita pengen langsung ngobrol-ngobrol sama co-foundernya Sifluencer. So langsung aja, ini dia Samuel Chris. Thank you. Senang bisa kembali di sini ngobrol-ngobrol lagi kak. Thank you banget atas waktunya bro. Tapi by the way boleh jelasin, ini mega kreator, mega hook itu artinya apa sih bro? Lebih ke bagaimana seseorang pengen jadi konten kreator yang mega atau kayak gimana nih? Sebenarnya mega kreator ini kita buat untuk orang-orang yang pengen viral tapi nggak tahu gimana caranya. Dan buku ini benar-benar kita tulis sendiri. Sebenarnya aku dan Joe yang nulis sendiri 1,5 tahun. Dan waktu itu kita nggak bisa rilis buku ini karena kita masih belum punya sampel kesuksesan dari buku ini. Nah begitu kita sudah testing kurikulumnya dulu ke kurang lebih waktu itu 500 orang. Dan dari 500 itu sekitar 40-50 orang itu tembus 100.000 followers. Dan setelah mengikuti, setelah dipraktekkan ilmunya. Dan 90% dari mereka itu setidaknya pernah sekali viral. Terus kita udah pede, kita keluarkan buku Mega Creator ini. Nah, jadi buku Mega Creator ini bukan hanya untuk orang-orang yang mau jadi konten kreator saja, tapi untuk yang mau bikin konten viral, entah bisnis, entah siapapun lah. Siapapun yang mau bikin konten ya. Konten viral itu semuanya ada di buku itu karena kita ajarkannya dari nol banget. Ini artinya pengalaman bro selama 8 tahun betul, dituangkan di buku ini. Betul. Lebih tepatnya bukan cuma pengalaman tapi isi otakku dari situ. Jadi sebenarnya kan yang membedakan antara orang sukses yang kaya banget sama yang enggak kan perbedaannya cuma di isi otak. Berarti di semua hal yang lu kerjain selama 8 tahun itu tertuang di buku Mega Creator. Semua, dari cara mencari personal branding, cara nulis skrip, cara syuting, cara edit, semuanya lengkap di situ. Ini kalau yang ini apa nih yang most favorite educator creator, maksudnya itu apa? Itu waktu itu tahun 2022, aku menang sebagai the most favorite education content creator. TikTok Award berarti ya? TikTok Award. Yang first half tapi ya, bukan yang year. Itu konten apa dulu yang bisa sehingga lu bisa seberapa kaya ya waktu itu? Oh iya ya, lu lebih dikenal seberapa kaya gitu ya? Dulu, sekarang udah gak pernah buat kan. Berarti berubah nih, jadi seberapa kaya Presiden Jokowi lu jadi sekarang lebih kemana? Sekarang lebih bahas bisnisnya sih, jadi kayak langsung space. Kalau dulu kan ngebahas kekayaan orang, kalau sekarang lebih bahas caranya gimana untuk jadi kaya. Cara jadi kaya? Caranya, iya. Kalau dulu itu langsung kekayaannya nggak diajarin, sekarang diajarin. Berarti bongkar rahasia cara jadi kayanya. Kayak kemarin gue liat Deddy Corbuzier. Betul, itu di podcast kan. Kalau di video pendekku itu bener-bener langsung caranya yang aku ajarkan langsung gitu. Berarti lu ada misalnya podcast, ada short clipnya. Betul.
Oh berarti setiap konten kreator yang lu undang di sini niche-nya adalah Bisnis. bongkar rahasia mereka. Betul, khususnya untuk bisnis dan gimana cara mencapai kesuksesannya mereka. Nah dari semua orang-orang yang udah lu undang ke sini ya, ke studio ini ya, yang paling mungkin dari semua narasumber yang dapat insight apa? Oke, dari beberapa triliuner yang aku udah interview dan orang-orang sukses, mereka tuh punya satu trait, maksudnya satu Iya. ciri-ciri lah. Kenapa mereka bisa sukses, yaitu nggak menyerah. Jadi mereka tuh nggak pantang menyerah, apapun yang ada di depannya, mereka selalu hadapi. Dan mereka tuh bukan tipikal yang ganti-ganti terus. Jadi yang aku lihat orang-orang yang sukses itu adalah orang yang paling lama bertahan di industri itu. Maksudnya ganti-ganti dalam artian? Misalnya gini, dia memulai karirnya sebagai seorang chef. Yap. Tapi dalam 6 bulan dia nggak sukses nih sebagai chef. Ya. Dia ganti lagi jadi tukang laundry misalnya. Ya, atau dia profesi lain gitu Profesi ya? lain. Terus tiba-tiba dia ganti lagi, setelah bulan ganti lagi. Itu orang sukses tuh nggak kayak gitu. Yang aku lihat orang sukses dan yang kaya banget itu yang bertahan di industri itu selama mungkin. Dia konsisten di sana? Konsisten di sana. Dan kalau dia menemukan masalah, bukannya dia berhenti dan mencoba yang lain, tapi dia mencari solusinya itu apa. Itu yang aku lihat. Oh berarti itu yang lo pelajari dari semua narasumber itu seperti itu ya? Iya. Lebih ke persistennya daya tahan mereka Betul. gitu ya? Kita lihat ya di sosial media bro juga kan, Deddy Kobuser itu nilai value yang paling bro pelajari ketika, karena kan kalau kita bilang kan semua orang tuh pencapaian terbesarnya adalah podcast bareng Deddy Kobuser. Nah itu yang lu dapat apa? Aku lihat dia walaupun dia kan masuk di dunia entertainment ya, di industri TV dan lain-lain. Dia benar-benar fokus gitu loh. Fokus menjadi yang terbaik di satu hal. Dia pesulap, dia jadi yang terbaik. Dia di host TV, dia jadi yang terbaik. Sekarang di podcast dia jadi yang terbaik. Jadi dia benar-benar fokus di satu hal dan dia mau yang terbaik di situ. Kalau menurut bro secara pribadi, kan ibaratnya banyak nih juga orang-orang pengen jadi terbaik, pengen sukses, pengen berhasil, pengen viral gitu kan. Apa sih mungkin dari pengalaman bro ini ya kita ambil ya, apa sih sebenarnya rahasia untuk sukses, untuk berhasil, untuk bisa ya seperti yang tadi kita lihat ke kantor bro gitu, untuk bisa mencapai di titik sekarang itu apa sih bro rahasianya? Ilmunya sih. Ilmunya dalam arti? Jadi kalau misalnya orang yang mau sukses itu, yang paling penting itu harus tahu gimana caranya kan. Balik lagi itu sih paling penting. Makanya kenapa di circleku sekarang ini itu benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih sukses daripada aku. Termasuk investor kita sekarang ada Andrew Susanto kan. Nah, dia jadi mentorku tuh, dia ngajarin banyak hal lah tentang gimana mengembangkan bisnis ini dan lain-lain. Jadi untuk yang mau sukses ya pilih satu bidang yang kamu suka, yang kamu mau. Tapi balik lagi sih, nggak semua bidang bisa buat sukses banget sih. Kalau hanya sukses doang ya bisa lah. Tapi kalau sampai kaya banget, hanya beberapa bidang memang. Dan itu harus... Bidang apa yang menurut lo secara pribadi di era sekarang kita AI, digital, bidang yang harus misalnya, kan orang juga bingung nih untuk memilih. Kalau bro kan udah fokus ke konten kreator, terus habis itu bangun influencer dan lain-lain. Digital masih sangat-sangat berpeluang sih, karena kita ngomong digital itu sesuatu yang sangat-sangat luas. Jadi bisa masuk ke e-commerce, bisa buat digital produknya sendiri, bisa di AI. Jadi kayak masuk ke industri-industri yang terdepan gitu loh, industri-industri yang tidak dilimit oleh produksi, oleh tim. Jadi harus mainnya itu memang di online, semuanya sekarang serba online sih. Bro ini meninggalkan kenyamanan. Waktu itu kan juga dia di Amerika kan bro sebenarnya udah punya gaji 100 juta gitu kan. Tapi banyak orang nanya, kenapa bro untuk mutusin bikin atau ngebangun ini? Kenapa nggak misalnya, kan udah nyaman di Amerika, gaji 100 juta. Orang kan juga pengen banget tinggal di Amerika. Nah kenapa akhirnya memutuskan untuk akhirnya balik ke Indonesia dan bikin ini? Awalnya sih karena memang tujuan kerja di Amerika itu untuk cari pengalaman kan. Jadi secara nggak langsung itu memang sudah tahu bahwa cepat atau lambat pasti akan balik ke Indonesia. Cuman di waktu itu, kenapa di tahun kedua saya memutuskan buat balik ke Indonesia, bukan sampai 10 tahun dulu misalnya gitu kan. Karena saya melihat hidup saya itu waktu itu gitu-gitu aja. Jadi waktu itu setiap hari rutinitasnya sama. Terus ya saya ngelihat ini kalau bisa saya gini terus sampai 10 tahun, perkembangannya gini-gini aja. Jadi saya pengen keluar dari zona nyaman, plus waktu itu ini mungkin alasan yang sebenarnya banget ya. Waktu itu kan udah izin sebenarnya ke mama gitu kan, kayak mah ini gaji 100 juta, dipotong pajak 30%, tinggal 70 juta, dia hidup 40 juta, tinggal 30 juta nih yang tersimpan. Dan waktu itu dari endorsement sendiri setiap bulan itu sudah stabil di angka 50 juta. Wah, endorse dari Indonesia kan. Saya kebanyakan aplikasi kan yang saya endorse. Jadi bisa lintas negara. Nah, saya melihat bahwa wah kalau saya pun bersihnya 50 juta, saya pulang ke Indonesia misalnya dengan biaya hidup dengan apa, sama dong 30-30 ujung-ujungnya kan yang bisa saya simpan. Jadi ngapain saya harus tinggalkan keluarga, tinggalkan segala-galanya untuk jauh gitu loh di Amerika gitu kan. Nah, jadi plus waktu itu saya lagi bangun bisnis yang namanya Sekilas Aja, yang sekarang udah tutup.
udah nggak jalan lagi. Itu adalah aplikasi rangkuman buku. Nah pada saat itu ada investor yang mau kerjasama dengan Sekilas Aja ini dan syaratnya adalah harus balik ke Indonesia full time. Oke. Nah jadi dengan alasan itu plus juga dengan melihat ekonomi waktu itu udah bisa bertahan lah ya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia gitu. Oke, mungkin banyak orang juga nggak tahu ya proses di balik di titik sekarang ya bro ya. Orang kan pasti ngelihatnya, wah enak ya bro Samuel bikin buku, bikin YouTube, terkenal, viral kayak gitu. Ada nggak sih proses yang belum bro ceritain yang mungkin orang nggak tahu tentang di balik sebenarnya itu kan tadi bro udah 8 tahun gitu kan sebelum di titiknya sekarang. Kalau mengingat kegagalan yang paling gagal yang mungkin orang nggak tahu tentang bro itu apa? Mungkin yang aku bisa bilang adalah 8 tahun ini bukan perjalanan yang mulus, yang kayak yang kalian lihat sekarang, bener-bener yang kayak naik terus, itu nggak seperti itu. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang bahkan sampai sekarang pun ya. Ini bukan ngomongnya dulu, sekarang pun ini ada apa ya? Ada beban pikiran yang terus saya dan tim pikirkan gimana cara memajukan si influencer, gimana cara memajukan channel Samuel Chris itu sendiri, dan itu benar-benar nggak mudah. Dan sekedar fun fact aja, ini literally baru 3 hari yang lalu ya, hari Sabtu, saya ke dokter gigi, dan pas saat dicek gigi saya itu banyak yang pecah, banyak yang pecah. Dan setelah diselidiki, dicari tahu, ternyata memang saya itu saking tingkat stresnya setinggi ini, saya setiap malam selalu menggesekkan gigi atau clinching, apa sih bahasa Indonesia? Menekan kedua gigi saya itu sekeras itu sampai banyak memar-memarnya. Jadi sekarang itu saya dipakein neck guard. Jadi kayak dipakein kayak plastik atau karet di atas sama bawah untuk perlindungan gigi biar gigiku tuh nggak hancur. Nah saking stresnya sampai segitunya, terbawa mimpi gitu loh. Jadi walaupun badan saya tidur, tapi otak saya terus bekerja. Mikirin terus. Jadi nggak semudah yang kalian pikirin sih. Bangun bisnis tuh nggak gampang sama sekali gitu loh. Untuk bisa terjadi percepatan seperti ini di Influencer, harus banyak pengorbanan yang kita berikan. Kayak kemarin saya sampai kerja sampai jam 12 malam. Karena dari pagi jam 9 saya ada aktivitas sampai malam ngajar dari jam 7 sampai jam 10, sampai rumah udah setengah 11. Itu masih kerja terus, masih review produk yang kita bakal rilis di Influencer. Cek tim gitu kan, dan ini kan kalau kita bekerja, kita ngomongin di industri entertainment kan harus terus kreatif ya, harus terus mikirin gimana cara untuk mempertahankan. Kalau sekali viral mah gampang, tapi mempertahankannya itu nggak mudah gitu loh. Apalagi dengan sekarang pandangan orang terhadap Samuel Chris ini kan sudah tinggi gitu loh, ekspektasinya sudah tinggi. Jadi untuk mempertahankan itu benar-benar sulit sih. Nah cara untuk bertahan yang mungkin orang nggak tahu caranya gimana ya? Nah itu butuh Tuhan sih sejujurnya. Karena kayak kalau aku hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, aku udah dari dulu udah stop jadi content creator. Ini flashback sedikit ya. Di tahun 2019 sampai tahun 2021 itu tahun yang dimana sepanjang karirku sebagai content creator itu tahun yang paling tahun yang paling susah lah di hidupku. Gitu, yang dimana waktu itu udah sempat viral banget di 2019 tengah ya, di bulan Februari sampai bulan Juni itu dengan konten reaction orang luar negeri. Itu karena saking viralnya itu AdSense YouTubeku sebulan tuh bisa 100 juta. Wow. Tiba-tiba di bulan Juli Agustus itu aku pulang ke Indonesia dan September Oktober pas aku balik ke Amerika, COVID datang, awal-awal COVID tuh. Ya kan 2019 akhir banget. Nah itu lockdown udah mulai, Amerika kan duluan kan Amerika kena. Akhirnya teman-temanku balik ke negaranya masing-masing, konten reaksi orang luar negeri sudah nggak bisa kita jalankan. Yang terjadi adalah yang tadinya viewsku bisa jutaan itu hancur sehancur-hancurnya, yang nonton cuma 3.000 orang, 2.000 orang. Dan tahu sendiri AdSense-nya kalau udah 2.000 tinggal berapa kan? Yang 100 juta setiap bulan AdSense ini tinggal di bawah 3 juta, di bawah 2 juta. Sedangkan timku waktu itu sudah banyak. Jadi udah sampai di titik gak bisa bayar gaji pegawai karena waktu itu kan masih muda banget kan. Umur 19 tahun pegang duit 1M waktu itu pertama kali langsung dihabiskan. Ya kan beli jam, beli apa semua habis. Begitu kena musim-musim sulit ini, yang COVID ini, akhirnya gak bisa bayar gaji pegawai, harus pecat pegawai. Dan ini berlangsung 2 tahun loh. Jadi dan itu rasanya benar-benar gak enak banget. Kalau kita udah di bawah dan terus di bawah, mungkin masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau sudah pernah di atas dan dilempar ke bawah, itu benar-benar gak enak banget rasanya. Dan itu momen-momen yang udah mau give up, kayak wah kayaknya bukan jalanku lagi nih sebagai content creator gitu. 2 tahun loh. Tahun pertama itu benar-benar masih mikir bisa nih, selama ini kita bisa kok, berusaha sekuat tenaga dengan tenaga sendiri nggak bisa. Sampai masuk tahun kedua sudah mulai menyerah, sudah mulai berpikir wah kayaknya ini bukan jalanku gitu kan. Tapi kalau andaikan aku stop di situ waktu itu, sekarang udah nggak ada Samuel Chris yang sekarang kan. Nah cuman di momen-momen aku udah mulai menyerah, ya kan, aku cuma bisa
menyerahkan semuanya sama Tuhan. Karena di momen aku masih mengandalkan kekuatanku sendiri, ya Tuhan akan biarkan aku sendiri. Tapi begitu momen aku udah nggak kuat, aku berserah sama Tuhan, aku angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang membantu, menyertai, dan di momen itu tiba-tiba entah kenapa ya, selama ini aku nggak pernah kepikiran untuk ngambil kelas, nggak pernah untuk belajar dari orang lain. Di momen itu ada dorongan untuk kayak, ayo coba kamu ambil kelas deh, ambil kelas personal branding deh, belajar dulu ilmunya deh. Walaupun kamu sekarang udah 5 tahun nih jadi content creator, tapi sebenarnya kamu selama ini viralnya karena hoki-hokian, bukan karena tahu ilmunya. Belajar dulu deh. Akhirnya pas aku belajar, oh ternyata selama ini aku salah ya. Personal brandingnya kok aku nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Belajar. Dari situ pelan-pelan kita personal brandingnya mulai masuk ke bisnis dan investasi. Baru tahu lah fokus dan niche-nya apa ya? Baru tahu, baru 6 bulan dari situ muncul konten seberapa kaya. Itu pun dari hikmat Tuhan, dari entah dari mana, tahu akhirnya bikin konten seberapa kaya, viral banget selama dari 2022 lah, 2022 awal sampai 2023 menangin langsung 2022. TikTokku dalam setahun langsung 1,5 juta followers. Langsung Tuhan benar-benar bisa ubah yang 2 tahun gak bisa ngapa-ngapain langsung jadi boom. Yang nonton sampai setengah dari Indonesia yang nonton, 150 juta views tiap bulannya. Tiba-tiba buat podcast, bintang tamu pertama Denny Sumargo, itu juga aku bingung banget kenapa dia mau di podcastku. Dari situ titik baliknya naik semua sampai sekarang. Oke, tadi bro mention Tuhan gitu kan. Di saat tadi bro bilang kan saat udah capek cobanya sendiri. Ada nggak momen-momen, mungkin boleh cerita ke kita ya, momen-momen saat itu bro berada di titik terendah dan bagaimana saat itu bro akhirnya mengandalkan Tuhan saat itu? Ya karena sudah di tahap yang sudah mencoba segala-gala cara, kekuatan sendiri dan nggak bisa. Sampai akhirnya ya nggak ada cara lain selain Tuhan. Waktu itu kesalahanku adalah aku jadikan Tuhan sebagai pertolongan terakhir. Jadi aku harus melewati masa-masa yang seharusnya aku nggak usah lewatin kalau aku jadikan Tuhan di awal. Nah kebanyakan orang itu capek, stop, gara-gara ya dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan balik lagi ya, ini menurut dari obrolanku sama Om Deddy juga ya. Di podcast itu dia ngomong bahwa ada sebuah riset di Amerika yang mencoba dengan sampel 10.000 orang, puluhan ribu orang. Dia ngetes nih, kira-kira orang yang sukses itu yang mana? Dan setelah diuji gitu kan, ada yang pintar, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang bodoh, semua karakteristik semua jenis ada. Karakter orang ya. Dan ditaruh di dalam pekerjaan yang sama dengan bos-bos yang berbeda. Dan ini dipercepat aja ya, hasilnya adalah itu random. Jadi kalau yang bodoh ketemu bos yang memang mau ngajar, dia yang sukses. Kalau misalnya yang cantik tapi jualannya di pasar, dagangannya tetap nggak laku. Karena kan yang orang cari di pasar kan mbok-mbok misalnya, nggak laku. Yang ganteng, yang jualan di mall sukses. Tapi kalau yang ganteng ditaruh di pasar juga nggak laku. Jadi hasilnya adalah random. Nah, itulah yang membuktikan kenapa di dalam hidup ini kita butuh Tuhan. Karena ada faktor X yang kita nggak bisa kontrol. Ada faktor lain yang kita nggak bisa kontrol. Ibarat kalau misalnya di tahun 2017 aku nggak mulai konten, atau ngomong gini aja deh, 2017 aku nggak kuliah di Amerika deh. Misalnya aku kuliah di Makassar misalnya. Belum tentu aku bisa punya kepikiran untuk bikin konten kan. Dan akhirnya sampai sekarang nggak ada Samuel Chris yang sekarang. Jadi dengan penempatan aku kuliah di Amerika, ya kan, dengan aku balik dari Amerika ke Indonesia, tercipta Influencer, itu semua ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan, ada timingnya gitu loh. Dan ini semuanya kalau mau aku ceritakan secara detail hidupku per timeline ya, per tahun, itu benar-benar nggak bisa dijelaskan pakai logika. Bisa aja tiba-tiba yang kayak di 2018 yang dari subscriberku cuma 10.000 sampai jadi 200.000, itu cuma dalam waktu 8 hari loh. Itu nggak bisa dijelaskan pakai logika karena aku nggak ngerti cara bikin konten viral di momen itu. Aku cuma doa sama Tuhan, aku mau dong hadiah Natal di tahun 2018 ini 200.000 subscriber. Sedangkan waktu itu subscriberku masih 100.000 tuh, ya kan, di tanggal 21 Desember. Natal tinggal 4 hari lagi, 25 Desember kan. Nah, waktu aku doa kayak gitu sama Tuhan, sampai papaku tuh ngomong, "Nak, kamu kalau doa jangan mencobai Tuhan ya." Saking bener-bener udah nggak mungkinnya gitu loh. Dalam 4 hari mau butuh 80.000 subscriber tuh nggak mungkin. Pertumbuhan subscriberku waktu itu per hari cuma 300, 200 gitu. Jadi cuman kalau 4 hari secara logika cuma 800 orang. Tapi aku upload satu konten viral yang nonton sampai 3 juta. Langsung tuh 80.000 subscriber dalam waktu 4 hari doang. Jadi bisa dikatakan bahwa semua yang bro raih itu adalah campur tangan Tuhan. Betul. Sampai hari ini aku kalau ditanya orang gimana caranya, aku coba bilang nggak mungkin Samuel Chris ada di titik sekarang kalau bukan karena Tuhan Yesus gitu loh. Ya, campur tangan Tuhan dan peran Tuhan buat bro ya. Betul.
Oke, kalau secara pribadi tadi bro udah mention kan, bro tadi tingkat stresnya tinggi banget ya. Iya. Ibaratnya apalagi kan bro banyak mikirin karyawan, Iya. Ini konten harus kreatif dunia entertainment. Nah itu gimana bro untuk bro menjaga tingkat stres itu? Karena kan kita tahu bahwa sekarang kan banyak orang juga mental health kena, dia banyak overthinking dan lain. Nah gimana bro untuk bisa menjaga kesehatan mental itu? Kalau secara rohani udah pasti harus punya waktu sama Tuhan ya, maksudnya berdoa sama Tuhan ya kan, baca Alkitab. Bahkan kadang kalau misalnya kita lagi dengar lagu rohani di YouTube misalnya, karena kan aku sering banget kalau kerja itu pasti lagu rohani aku putar. Itu kadang kan di YouTube itu ada auto play, Iya. dia ke next. Nah kadang itu bisa pas aja dengan apa yang kita butuhkan gitu, situasi kita. Iya. Nah jadi itu bisa. Tapi kalau kita ngomongnya secara manusia apa yang kita bisa lakukan, pastinya harus dikelilingi sama orang-orang yang memang positif juga. Kalau ketemu orang yang negatif gitu kan, sebelum stres pun ya udah dibilang wah nggak mungkin jalan, malah dibuat lebih down, akhirnya nggak bisa maju. Tapi kalau sesama yang positif, pasti ada support dari mereka. Gitu kan. Terus sekarang juga kebetulan ya saya udah nikah 2 bulan yang lalu, jadi pulang ke rumah ketemu istri juga sangat-sangat suportif gitu kan. Ya itu mungkin yang bisa menjaga itu sampai akhirnya masih bisa bertahan sih. Walaupun sibuk masih menyempatkan tadi bro untuk Oh itu harus. Jadi, sesibuk-sibuknya pasti pulang malam itu pasti sediakan waktu 1 sampai 2 jam. Kalaupun misalnya kemarin contoh sampai lembur banget sampai jam 12. Ya berarti ditebusnya di besok atau di besok lusa gitu loh. Bahkan di setelah nikah ini kan memang udah punya tanggung jawab yang lain kan. Jadi bahkan di hari biasa seminggu sekali saya harus ajak istri untuk keluar bareng, entah itu main di playground, entah itu main di time zone, entah itu nonton, makan di luar dan lain-lain. Jadi benar-benar tetap harus dijaga sih. Jangan sampai di pekerjaan itu sukses banget tapi keluarga hancur, apa gunanya kan? Sama kesehatan sih, itu juga yang sekarang kita lagi usahakan untuk balik lagi gitu kan. Untuk olahraga lagi, nge-gym lagi dan lain-lain. Tadi bro sempat mention bahwa ketika musim lagi kerja atau apa tiba-tiba lagu rohani apa yang akhirnya muncul atau menjadi favorit bro yang mungkin itu juga jadi kekuatan buat bro secara pribadi? Sebenarnya banyak banget ya, tapi kalau ditanya YouTube channelnya, aku tuh suka banget sama GSJS Worship. Jadi aku biasanya buka GSJS yang di Surabaya, yang Pakuwon itu, terus aku ke live-nya, jadi ada ibadahnya, kemudian aku pencet salah satu ibadah aja. Jadi langsung sekali ibadah itu kan biasanya 50 menit itu Praise and Worship kan. Ya, jadi sekali episode tuh lama 50 menit. Nanti kalau udah masuk khotbah aku stop, aku next, aku lanjut lagi ke Praise and Worship-nya lagi kayak gitu. Oke, berarti tetap ya bahwa ketika misalnya kesibukan, padat dengan jadwal, kita butuh Tuhan untuk bisa menjadi stabilator buat hidup kita. Betul. Iya, saya akan menyaksikan sebuah video pelayanan kemanusiaan Siben Indonesia, yaitu Obor Berkat Indonesia. Inilah kesaksian dari Ibu Dorcas Sonbai. Ibu Dorcas Sonbai, seorang orang tua tunggal yang tinggal di desa Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah 4 tahun Ibu Dorcas menderita pterygium, sebuah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang mengganggu penglihatannya. Sampai sekarang saya melihat baik mata saya kabur-kabur begitu. Yang dirasakan tiap hari kalau siang itu mata saya kayaknya pedis begitu, merah begitu. Keinginannya untuk mengoperasi matanya tidak pernah terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan Ibu Dorcas dari bekerja sebagai buruh tani, penjual sayuran, dan menyediakan jasa cuci setrika bagi tetangga hanya cukup untuk kebutuhan dasar dirinya dan kelima anaknya. Saya pikir mau operasi hanya masalah uang begitu. Saya pernah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya mata saya bisa sembuh. Suatu hari, Obor Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia mengadakan operasi katarak gratis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami mengetahui keadaan Ibu Dorcas dan langsung bergerak memberikan operasi gratis kepada Ibu Dorcas. Sudah senang dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sudah selesai operasi. Saya berterima kasih kepada TBN Indonesia sudah bantu saya, sudah dioperasi mata saya. Ada begitu banyak yang seperti Ibu Dorcas, mereka juga butuh pertolongan, mereka juga butuh uluran tangan. Kalau mungkin Anda berpikir,
saya rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan Tuhan bagi mereka. Mari bergabung bersama kami menjadi mitra CBN. Karena pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia itu Obar Berkat Indonesia boleh hadir di setiap daerah berkat kerjasama dengan mitra-mitra kami, itu mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code, di mana ketika Anda klik di sana, Anda bisa langsung berdonasi melalui e-wallet Anda, dan Anda juga bisa langsung menjadi mitra kami, mitra CBN. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan klik www.donasijawaban.com. Bro kan sekarang mengejar apa ya? Kita kan dunia sekarang mengejar sukses, viral, algoritma, viewers. Nah itu gimana bro? Untuk apa ya? Untuk kadang kan kita berkompetisi sama orang lain, kita membandingkan diri, kita melihat orang lain. Nah itu gimana untuk bro mengatur itu? Dalam arti kan seringnya kita melihat orang lain, wah dia udah sukses nih, dia ngebandingin dia. Nah, anak-anak muda juga sering kayak gitu. Akhirnya mereka berusaha. Nah kalau menurut bro secara pribadi gimana? Kalau yang aku lihat ya trennya di zaman sekarang kan Gen Z ini kan pengen cepet kaya ya, pengen cepet, semua cepet, serba cepet gitu kan. Ya aku cuma bisa bilang nggak ada yang cepet di dalam dunia ini memang. Kalau kalian yang lihat aku di umur 25 tahun udah bisa, maksudnya punya kantor, bisa punya followers kayak gini, itu prosesnya bukan instan, tapi itu butuh 8 tahun yang tadi aku bilang. Bedanya itu ya aku lebih duluan mulai aja daripada kalian kan. Sebelum punya Sifluencer, aku punya bisnis 5, semuanya bangkrut semua. E-sports bangkrut, aplikasi tadi yang saya bilang rangkuman buku sekilas aja bangkrut, pernah bikin 2 brand apparel bangkrut, pernah franchise bangkrut, pernah dropship juga bangkrut. Jadi maksudnya dan total kerugiannya itu udah miliaran gitu loh. Bahkan ya sekarang kan orang-orang bilang pengen kripto biar cepet kaya kan. Aku pun juga maksudnya tidak segampang itu lah. Aku pun juga pernah rugi sampai miliaran di kripto yang aku udah pernah share ke teman-teman juga semuanya lewat konten-konten pendek yang aku buat. Jadi nggak ada yang namanya instan dalam dunia ini. Semua butuh ilmunya, semua butuh prosesnya. Untuk kita ngomongin mental health ya, kan saking pengennya orang cepet kaya, akhirnya ngeliat orang lain, akhirnya dia sendiri down kan. Nah, kalau aku sendiri gimana sih caranya untuk menjaga itu? Pertama, aku nggak pernah membandingkan diriku sama orang lain. Jadi yang aku lakukan adalah aku membandingkan diriku sendiri sama diriku tahun lalu. Tapi walaupun bro punya circle-circle yang mereka tuh sudah crazy rich gitu, nggak bandingin? Loh, justru aku tuh jadikan mereka tuh mentorku. Yang kayak gimana ya, aku tuh punya otaknya mereka juga, dan mereka tuh sangat-sangat suportif gitu loh. Jadi kalau membandingkan kan itu istilahnya kayak mau menjadikan dia sebagai kompetitor. Justru ini eranya kolaborasi, bukan kompetitor lagi. Jadi kalau ibarat aku semakin kaya tapi mereka juga semakin kaya, ya kita sama-sama happy gitu loh. Karena kan tujuannya kita kan sebenarnya untuk semuanya bisa sama-sama sukses. Kan enak kalau misalnya telepon teman hari ini, ayo bro, kita naik private jet ya langsung ke Dubai hari ini. Oke, ayo bro, kalau semuanya kaya kan, ayo bro, kita sekarang pergi. Tapi kalau ada satu yang nggak sukses kan, wah sorry bro, lagi nggak ada duit nih kan. Malah ribet gitu loh. Jadi ini mindset yang harusnya orang-orang itu happy gitu loh ketika circle-nya itu semuanya sukses. Jangan sampai temenmu sukses kamu sedih, kamu malah iri, kamu malah kan zaman sekarang banyak banget orang kalau udah sukses diceritain, wah kayaknya dia nih pencucian uang nih, wah kayaknya ini dia gini nih, dia gini nih. Justru ketika kamu itu iri sama orang lain, kamu nggak mau lihat orang lain sukses. Wah itu menurutku udah hatinya ada yang salah gitu loh. Karena kan apa yang di hati itu yang terpancar keluar. Nah, dan banyak sekali orang di zaman sekarang itu yang nyenggol sana sini, yang ceritain orang dari belakang dan lain-lain. Itu karena memang mereka tuh iri aja gitu loh sama mereka ini. Jadi untuk teman-teman semua, nggak ada gunanya sebenarnya untuk membandingkan diri sama orang lain gitu kan. Kecuali kalau kalian menjadikan orang itu sebagai inspirasi kalian, sebagai role model kalian, nggak apa-apa. Tapi kalau itu sampai membuat kalian down dan kayak wah kok dia bisa saya nggak bisa, itu apa gunanya? Ujung-ujungnya adalah yang membuat kalian bertahan itu ya diri kalian sendiri, yang membuat kalian sukses ya diri kalian sendiri gitu. Dan tidak ada orang lain yang akan bantu kalian untuk sukses selain diri kalian sendiri. Itu harus benar-benar digarisbawahi. Jangan pernah berpikir kayak aku mau deket-deket sama si Ade karena dia kaya, nanti bisa dia kasih siapa tahu uang per minggu ke aku. Gak ada. Aku udah sama satu circle sama konglomerat, sama semua orang yang kaya-kaya. Gak ada tuh aku kayak, Sam, ayo minggu ini 50 juta buat kamu buat jajan ya. Gak ada uang turun dari langit tuh gak ada. Ujung-ujungnya kamu yang harus berjuang untuk dirimu sendiri. Jadi bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Kalau selama tahun 2024mu itu lebih baik daripada 2023, lebih baik. Berarti sekarang 2025mu harus lebih baik dari 2024mu. Itu yang selalu aku targetkan dari tahun ke tahun untuk diriku sendiri. Jadi bukan bandingin sama orang lain, tapi gimana aku tuh harus lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Kayak gitu. Tadi bro mention bahwa gagalnya tuh sebenarnya
banyak banget ya, Iya. 5 kali. Mungkin banyak orang juga kan ketika dia gagal dia berhenti, dia stop, dia nggak mau mulai lagi karena dia pikir udah kayaknya gue nggak di situ deh. Nah mungkin boleh kasih bro, lu lihat kamera ya, apa yang bro pengen sampaikan kepada mereka yang mungkin gagal-gagal itu untuk bangkit versi bro secara pribadi? Kegagalan itu pasti akan dialami oleh semua orang. Mau yang paling sukses, mau yang udah bener-bener sampai wah konglomerat lah. Kita ngomong kayak partnerku aja Andrew Susanto, ya kan, dia kan juga sudah seorang triliuner. Dia juga itu bener-bener bener-bener mengalami kegagalan beberapa kali di hidupnya. Nah, tapi jangan jadikan kegagalan itu sebagai garis finish gitu loh untuk kalian. Tapi jadikanlah kegagalan ini sebagai pembelajaran kalian biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Karena kegagalan itu adalah guru terbaik. Kalau kalian sukses, kalian nggak akan belajar. Tapi kalau kalian gagal, ya kalian bisa belajar dari sana. Dan yang paling terpenting adalah gini sih. Kalau misalnya orang-orang sebelum kalian sudah ada yang pernah cemplung di dalam industri itu, dan saya sangat-sangat yakin, saya ada di titik sekarang, saya buat Sifluencer, pasti sebelum saya sudah ada yang pernah lebih sukses daripada saya bangun perusahaan yang mirip seperti ini. Dan kalau apa yang saya alami sekarang, misalnya struggle, ada jalan buntu di depan saya sangat-sangat yakin mereka-mereka yang sebelum saya juga pasti pernah mengalami titik itu. Dan mereka bisa menemukan solusinya. Nah berarti kalau orang yang sebelum kalian juga pernah mengalami masalah yang sama dan ada solusinya, ya berarti kalian juga sekarang itu pasti punya solusinya. Cuman kalian belum ketemu aja. Jadi jangan stop. Karena pasti udah ada orang yang pernah melewati masalah yang seperti kalian alami saat ini. Kan ada banyak orang juga pengen motivasinya adalah kaya, terkenal. Nah itu dari perspektif bro gimana? Menurutku orang yang mengejar duit itu sampai selamanya nggak akan dapat duitnya. Karena duit itu akan mengejar orang yang udah punya value. Jangan melihat di cuannya aja, jangan melihat di uangnya aja, karena itu motivasi yang benar-benar salah. Kalau kita melihat ke uangnya, kita akan menghalalkan segala cara untuk dapat duit, dan itu benar-benar nggak bisa. Bro bisa mau bilang bahwa kalau kita menargetkan hanya sekedar money, terkenal, itu motivasi yang salah sebenarnya. Salah banget. Bahkan banyak kali ya selama karirku di dalam konten kreator ini, bayangkan brand mau masuk ke aku nih, ya kan, misalnya Kak Sam, kita mau bayar langsung 3 video ya, deal di depan mata ya, dibayar di depan cash. Aku nolak loh. Aku bilang ngapain kalian bayar aku 3, testing 1 dulu. Kalau kalian suka sama aku 1, baru kita lanjut lagi, oke. Karena itu tanggung jawab, itu nggak main-main loh, itu uang orang loh. Bisa aja kan aku kayak oke 3 aku terima terus aku bodo amat kan. Oke, ya udah orang aku udah terima duit, gitu kan? Siapa yang nggak mau duit ibaratnya kayak gitu. Tapi value ini dan integritas ini yang harus kita jaga terus. Jangan sampai orang sekali kecewa sama kita, orang itu nggak akan udah mau percaya sama kita selama-lamanya. Makanya aku bikin buku, bikin apapun di segala aspek kehidupanku, itu selalu aku berikan yang terbaik. Definisi sukses buat bro itu apa sih? Karena kan kalau sekarang kan sukses itu ibaratnya banyak follower, sukses, banyak uang. Apalagi kan sebagai content creator, validasi atau ukurannya adalah wah punya followers nih, punya ini. Nah kalau bro secara pribadi akhirnya selama 8 tahun menjadi seorang content creator dan Tuhan bawa, sukses menurut bro itu secara pribadi apa sih? Sukses itu menurutku berdampak. Percuma banyak uang, ya kan? Percuma bisa beli semua-muanya. Yep. Kalau dari duit haram, misalnya kita ngomong kayak gitu kan, dari menipu orang, apa gunanya? Yep. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai sukses? Atau kayak kamu itu sudah punyalah segala-galanya, tapi kamu di penjara misalnya, freedommu diambil, itu nggak bisa dikatakan sebagai sukses. Jadi kalau berusaha pribadi, sukses itu adalah orang yang bisa berdampak, yang memberikan dampak bagi orang lain. Makanya bro melihat ketika di Sifluencer ini banyak mereka akhirnya jadi konten kreator dan akhirnya mereka membuka peluang pekerjaan buat orang-orang lainnya. Itu dampak yang lebih dari sekedar angka ya. Betul. Karena kan kalau kita lihat kan sekarang kan pencapaiannya 200.000, 1 juta, trending. Itu hanya sekedar kayak validasi aja. Tapi lebih dari situ ada banyak orang mendapat berkat ya. Nggak gini loh, logikanya gini. Kenapa sih orang mau mengejar uang? Kenapa sih orang mau mengejar kesuksesan? Kita ngomongnya di sini kayak fame ya kan, jabatan. Untuk dapat validasi kan daripada orang lain. Kayak, wah ini orang hebat nih. Kenapa orang pakai mobil sport? Pakai, wah keren nih mobilnya. Itu doang kan sebenarnya. Tapi kalau kita sadar diri kita itu siapa, itu makanya kenapa orang yang kaya banget konglomerat itu nggak peduli apa yang dia pakai. Karena dia tahu bahwa dia bisa beli, dia tahu siapa dirinya. Nah sedangkan orang-orang di zaman sekarang yang misalnya kelas menengah ke bawah, itu kan kurang validasi. Orang melihat, wah kok dia susah ya hidupnya ya. Akhirnya mau nggak mau harus mencoba mendobrak itu kan dengan cara membuat kehidupan yang palsu. Berpura-pura untuk menjadi kaya, dan itu benar-benar gak enak banget rasanya. Nah jadi jadilah dirimu sendiri, jadilah apa adanya gitu kan. Jangan sampai kamu tuh mengupayakan sesuatu yang terlalu ekstra hanya untuk validasi orang. Kamu pasti kalau misalnya
apa ya, menjadi dirimu sendiri, ya kan? Selagi kamu mau berusaha, kamu mau belajar, pasti kamu akan naik level kok. Itu yang aku percayai. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa nilai firman Tuhan atau hal-hal yang bro dapat dari mungkin khotbah, pendeta, atau yang mungkin bro bisa bagikan ke orang-orang dari semua apa yang bro raih? Ini mungkin basic banget dan mungkin terdengarnya agak klise sedikit karena sudah banyak yang tahu. Tapi menurutku ini penting sekali dan aku sampai sekarang masih mempercayai hal ini, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 ya kalau nggak salah ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Beneran. Boleh dibacain sekarang bro ya? Oh ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah itu menurutku quotes yang benar-benar kalau kalian benar-benar percaya itu, ya kalian benar-benar bisa apa ya, punya iman. Iman kan sesuatu yang belum kita lihat, tapi hal itu yang kita percayai gitu kan. Kalian percaya dan kalian berdoa sama Tuhan, maka nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu loh. Dan mungkin aku ada tutup dengan satu quotes, dan ini dari pastor di US di Texas. Dia ngomong, namanya Michael Todd. Dia ngomong gini, "It's only crazy until it happens." Yang artinya semua ini akan terlihat gila, orang-orang akan mikir kamu gila sampai itu beneran terjadi. Itu pas aku dengar itu aku kayak jelek gitu lah, kayak oh iya benar juga ya. Di dalam perjalananku menjadi content creator juga orang-orang banyak yang bilang nggak mungkin kamu sampai 10.000 subscriber, kamu gila, kamu gini gila gitu. Tapi begitu itu terjadi, ya udah orang kayak oh iya bisa juga ya ternyata ya. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat. Semuanya kalau bersama dengan Tuhan pasti mungkin, nggak ada yang mustahil ya kan, Lukas 1 ayat 37. Dan semua kata orang yang mengatakan bahwa kamu nggak bisa, kamu gila, kamu aneh, itu hanya akan terjadi sampai itu benar-benar terjadi. Nggak ada yang mustahil memang ya, kalau misalnya kita memang berusaha, berdoa dan percaya bahwa ya semuanya akan diberikan Tuhan ya. Apalagi bro bisa di titik ini semua karena Tuhan, kata tadi bro bilang. Betul. Wow. Oke, ini sebenarnya banyak banget, tapi kita mengucapkan terima kasih banyak bro buat waktunya. Thank you so much sudah berbagi insight buat kita Cahaya Bagi Negeri. Kita punya sesuatu, boleh diambil? Wow. Kita punya sesuatu buat bro Samuel. Nah ini dia. Ini nggak apa-apa, in frame aja. Iya, ini dari CBN bro, Cahaya Bagi Negeri. Nggak apa-apa, boleh dibuka. Thank you. Apa nih? Ini bukan kecoa kan lompat? Bukan, nggak kecoa. Wow. Ada mug ya. Coba yang ada tulisannya boleh dibaca bro. Tumbler. Ada tulisannya? Go therefore and make disciples of all nations. Wow. Kita percaya sebenarnya bro juga dipakai Tuhan menjadi terang melalui konten yang bro buat. Kita percaya bro akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Okay. Kita dari Cahaya Bagi Negeri ngucapin thank you so much atas juga waktunya. thank you ya. Sukses selalu untuk kontennya, podcastnya, bukunya atau apapun yang bro lakukan. Terima kasih dari Cahaya Bagi Negeri. Thank you. God bless you bro. God bless you.